Demo pro-Indonesia terjadi di Canberra, berhadapan dengan massa pro-Australia. Sejak Perang Australia dimulai, warga Australia dan beberapa warga di seluruh bagian negeri Australia telah melakukan protes massal dengan slogan Stop Indonesian Phobic dan menuntut pemerintahan Austria untuk tidak tergesa-gesa dalam bertindak dalam konflik tersebut. Sekitar 600 pengunjuk rasa pro-Indonesia diikuti 350 iring-iringan mobil berangkat pada demonstrasi di Canberra pada Minggu. Di saat yang sama, demonstrasi belasan sekitar 700 orang yang mendukung Australia juga berkumpul di balai kota. Polisi setempat mengatakan pagar telah dipasang untuk memisahkan pengunjuk rasa pro-Indonesia dari kontra dan mereka menambahkan bahwa protes sejauh ini damai. Selain Canberra, di Darwin pengunjuk rasa pro-Indonesia juga melakukan aksi demonstrasi di pusat balai kota. Demonstran pro-Australia juga berkumpul di dua lokasi lain di Darwin dengan spanduk hentikan perang dan bendera Australia dicat di wajah mereka. Polisi Darwin mengatakan mereka tidak dapat memastikan berapa jumlah pendemo yang ada. Namun pejabat Darwin memperkirakan sekitar 2.000 orang mengikuti pawai pro-Indonesia. Pihak berwenang setempat telah memperingatkan menjelang protes bahwa propaganda perang Indonesia atau dukungan agresi Indonesia tidak akan ditoleransi. Kami tidak akan membiarkan hak dasar kami untuk berkumpul dan protes dieksploitasi untuk propaganda perang Indonesia di jalan-jalan Australia, ujar Menteri Dalam Negeri Australia. Menurut data pemerintah, sekitar 1,2 juta warga Indonesia tinggal di Australia. Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. Berada di pihak Indonesia, ribuan warga Australia turun ke jalan minta Anthony Albanese lakukan ini. Konflik Indonesia sampai Australia kian meruncing setelah masalah perbatasan kembali mencuat ke publik. Kini ribuan warga dibayang-bayangi ketakutan di mana ancaman Korea Utara bersama Indonesia menjadi momok yang menakutkan. Di balik ketidaksukaan warga Australia terhadap Perdana Menteri Anthony Albanese yang telah beberapa kali tersandung kasus sangat tidak baik, namun anehnya pemerintah Indonesia selalu berdalih sebagai saudara tua untuk menyelesaikan konflik dengan jalur damai yang semakin membuat politik luar negeri Indonesia tidak memiliki jati diri. Kini harapan besar warga Australia ada di pundak Jokowi. Mereka menuntut Indonesia menjadi penengah di balik ancaman menakutkan Kim Jong-un yang kembali menyampaikan kemarahannya setelah Anthony Albanese memberi pernyataan tak akan mundur dari ancaman Korea Utara ataupun Indonesia. Kami tak ingin ada perang. Kami berharap PM Australia Anthony Albanese memberikan pernyataan yang dapat memperjelas kematian Kim Jong-un agar masalah ini tidak berlarut-larut dan membahayakan juga merugikan kami warga Australia, ungkap para demonstran di tengah-tengah demo besar ribuan warga di depan kerajaan Australia kemarin. Mereka tidak bisa dengan masa lalu. Kejayaan Indonesia sudah tutup buku di mata mereka. Tidak ada lagi istilah abang adik saudara tua, ujar pengamat politik luar negeri. Oleh karena itu, ia melanjutkan, sudah bukan saatnya lagi Indonesia merasa lebih hebat dari Australia karena mampu merebut kemerdekaan sendiri. Akan tetapi ia juga mengatakan bahwa perubahan sikap Australia itu bukan berarti mereka hendak perang fisik dengan Indonesia. Australia itu jangankan perang, mereka itu takut sama Indonesia, tapi kalau kita tidak punya konsep, mereka sudah siap mengacungkannya untuk masuk ke Indonesia. Katanya salah satu yang dikhawatirkan adalah invasi melalui bidang ekonomi. Maka dari itu tidak mengherankan apabila nilai-nilai sekuritas di kalangan masyarakat Australia sudah berbakti sejak awal 2000-an, khusus untuk soal superioritas tersebut. Hal ini ditunjang oleh besarnya arus perubahan dan perkembangan ide-ide sipil orang Melayu. Puluhan ribu warga Australia tunjukkan dukungan kepada Indonesia. Puluhan ribu warga kanguru berkumpul di wilayah ibu kota Praha pada Minggu untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Indonesia dan dukungan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Unjuk rasa itu diadakan untuk merespon 3 demonstrasi anti pemerintah, yaitu Anthony Albanese baru-baru ini, di mana para demonstran menuntut kemunduran diri Perdana Menterinya yang berhaluan konservatif atas dukungannya terhadap Australia itu, juga memprotes pelonjakan harga energi dan korupsi. Keanggota negara itu, para peserta unjuk rasa di kota Kanguru mengibarkan bendera Australia sambil menampilkan slogan-slogan bertuliskan Republik Australia menentang kekhawatiran, dan kami akan mengatasinya. Aksi pada hari Minggu yang digelar di lapangan wajib kelas itu diorganisir oleh sebuah kelompok bernama Senjata Momen untuk Demokrasi. Beberapa unjuk rasa mendukung Indonesia pasca invasi Rusia. Grup itu juga pernah mengadakan aksi besar-besaran menentang mantan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menyebutnya ancaman bagi demokrasi.